pasca kejadian 1989, Deng Xiaoping dan elit Partai Komunis Cina menyimpulkan bahwa demonstrasi besar-besaran dapat memicu anarki yang berpotensi membubarkan negara. Mirip dengan runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Cina menetapkan doktrin bahwa stabilitas sosial dan politik adalah syarat mutlak untuk bisa membangun ekonomi. Segala bentuk Cina bahwa kesuksesan ekonomi mereka saat ini adalah bukti bahwa keputusan keras yang diambil pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen adalah langkah yang benar demi menyelamatkan negara dari perpecahan dan kemiskinan. Adakah hubungan tragedi lapangan Tiananmen 1989 dengan arah pembangunan Cina? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul sekali. Ada hubungan yang sangat erat antara tragedi lapangan Tiananmen 1989 dengan arah pembangunan Cina. Peristiwa itu menjadi titik balik krusial yang membentuk formula sukses negara Cina saat ini. Stabilitas politik mutlak di bawah satu komando. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang eksponensial. Secara pandangan politik dan ekonomi, hubungan kedua hal ini dapat dijabarkan menjadi beberapa poin. Poin 1. Doktrin stabilitas adalah segalanya. Pasca kejadian 1989, Deng Xiaoping, mohon maaf bisa jadi saya salah penyebutan nama, karena ketika menyebut nama bahasa asing biasanya saya salah penyebutannya. Pasca kejadian 1989, Deng Xiaoping dan elit Partai Komunis Cina menyimpulkan bahwa demonstrasi besar-besaran dapat memicu anarki yang berpotensi membubarkan negara. Mirip dengan runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Cina menetapkan doktrin bahwa stabilitas sosial dan politik adalah syarat mutlak untuk bisa membangun ekonomi. Segala bentuk riak politik, termasuk kritik mahasiswa yang dianggap dapat mengganggu stabilitas, akan langsung diredam demi menjaga fokus pembangunan. Poin kedua, kontrak sosial implisit antara rakyat dan pemerintah. Penertiban demonstrasi 1989 melahirkan kontrak sosial tidak tertulis yang berlaku di Cina hingga hari ini. Pihak rakyat menyerahkan atau membatasi hak kebebasan politik dan menerima kendali penuh dari Partai Komunis Cina. Sedangkan dari pihak pemerintah, sebagai gantinya, menjamin pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, keamanan nasional, dan modernisasi infrastruktur secara masif. Selama pemerintah mampu mensejahterakan rakyat dan membawa Cina menjadi kekuatan super global, mayoritas masyarakat memilih untuk tidak mempertanyakan sistem politik satu partai tersebut. Poin ketiga, efisiensi pengambilan keputusan. Tanpa adanya oposisi politik yang kuat atau demonstrasi mahasiswa berkepanjangan, pemerintah Cina
memiliki kemampuan unik yang bernama otoritarianisme adaptif. Kebijakan pembangunan jangka panjang seperti proyek kereta api cepat, pembangunan kota baru, atau mega proyek teknologi, sehingga dapat dieksekusi dengan sangat cepat tanpa dihambat oleh debat parlemen yang alot serta tuntutan hukum dari kelompok masyarakat atau demonstrasi jalanan. Poin 4 sempat membawa dampak buruk jangka pendek. Sesaat setelah penumpasan 1989, Cina sempat dikucilkan secara internasional. Negara-negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi dan investasi asing sempat membeku. Namun, pada tahun 1992, Deng Xiaoping melakukan kunjungan ke daerah selatan Cina untuk menegaskan bahwa reformasi ekonomi pasar akan terus berjalan dan semakin terbuka. Langkah ini berhasil meyakinkan kembali investor global bahwa Cina adalah tempat yang aman dan stabil untuk berbisnis. Secara garis besar, pemerintah Cina menggunakan narasi bahwa kesuksesan ekonomi mereka saat ini adalah bukti bahwa keputusan keras yang diambil pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen adalah langkah yang benar demi menyelamatkan negara dari perpecahan dan kemiskinan. Namun, sejarah selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, stabilitas politik yang diterapkan Cina memang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi luar biasa, mengangkat ratusan juta rakyat dari garis kemiskinan, dan menjadikan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi di sisi lain, harga dari stabilitas tersebut adalah terbatasnya kebebasan ruang politik, kontrol informasi yang ketat, dan perdebatan panjang mengenai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan hak masyarakat. Karena pada akhirnya pembangunan sebuah negara bukan hanya dilihat dari berapa tingginya gedung-gedung pencakar langit, dari seberapa cepatnya kereta melaju, atau seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa menemui keseimbangannya antara stabilitas, kemakmuran, dan kebebasan rakyatnya. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jalan panjang sebuah negara terukir dari luka dan cita-cita. Yang bijak membaca sejarah dunia bukan sekedar menghakimi masa lalu yang ada. Saya Beni Budaya.